Selamat pagi anak-anak Mi semua. Semoga anak-anak Mi semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi atau bab baru. Jadi sebelumnya di bab pertama kita sudah membahas atau mempelajari mengenai pengenalan lingkungan belajar teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pada pagi hari ini kita akan ke bab baru. Kalau misalnya anak-anak Miss ada buku tik kita atau buku bacaan tik kita bisa melihat halaman 19. Oke. Jadi judul atau materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenai perangkat lunak untuk menggambar. Oke. Miss rasa anak-anak Miss semua sudah pernah yang namanya melakukan kegiatan menggambar. Jadi, anak-anak Miss biasanya menggambar itu dengan menggunakan buku gambar atau kertas gambar, menggunakan pensil atau krayon, atau menggunakan penghapus untuk memperbaiki kesalahan pada saat menggambar, dan anak-anak Miss juga menggunakan penggaris untuk menggambar. Jadi, selain hal-hal tersebut yang Miss sebutkan tadi, anak-anak Miss juga bisa menggambar dengan menggunakan bantuan komputer. Jadi, kalau anak-anak Miss semua menggambar dengan menggunakan komputer, harus ada perangkat lunak yang kita pergunakan. Jadi kalau di kelas 1 itu sudah kita pelajari ya, perangkat lunak itu apa, istilahnya apa, kita sudah pernah pelajari. Jadi perangkat lunak atau program untuk mengolah gambar, misalnya yang pertama ABC Drawing School. Selanjutnya ada TuxPaint. Selanjutnya Drawing for Children. Selanjutnya ada program Paint. Jadi keempat program atau perangkat lunak yang Miss tunjukkan ini merupakan program pengolah gambar atau perangkat lunak atau software untuk mengolah gambar. Jadi maksudnya program pengolah gambar itu adalah perangkat lunak yang ada pada komputer yang digunakan untuk menggambar atau mengolah gambar. Jadi kalau di di materi pelajaran kita, program pengolah gambar yang akan kita pelajari adalah program Paint. Oke, jadi sama seperti fungsi program yang lainnya, program Paint ini merupakan perangkat lunak atau program yang digunakan untuk mengolah gambar atau membuat gambar. Jadi nanti anak-anak Miss bisa membuat gambar atau mengolah gambar itu bisa menggunakan program Paint. Jadi Miss sebutkan sekali lagi, program Paint itu merupakan program atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah gambar atau membuat gambar. Selanjutnya, bagaimana cara membuka program Paint? Di kelas 1 ini sudah kita praktekkan, tapi tidak salah kita ulangi sekali lagi ya nak ya. Kita munculkan lagi di kelas 2. Maksudnya kita bahas kembali di kelas 2. Jadi cara untuk membuka program Paint, yang pertama, klik logo Windows. Dan logo Windows itu selalu berada di sebelah kiri bagian bawah. Yang kedua, klik All Programs. Selanjutnya,
kita pilih aksesoris. Dan terakhir, kita klik atau kita pilih program Paint. Oke anak-anak Miss, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara membuka program Paint. Yang pertama, klik logo Windows. Logo Windows itu sebelumnya sudah Miss katakan, logo Windows selalu berada di sebelah kiri bagian bawah. Bisa anak-anak Miss perhatikan gambar panah ini? Oke, Miss arahkan panahnya atau kursornya berada tepat di logo Windows. Ini adalah logo Windows. Oke, setelah klik logo Windows, langkah selanjutnya adalah pilih All Programs. Ini all programs ya. Selanjutnya kita pilih aksesoris. Ini aksesoris. Langkah terakhir kita pilih Paint. Oke, kita klik Paint. Ini adalah tampilan jendela program Paint. Jadi di program Paint kita bisa menggambar apa saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Anak-anak Miss semua, Miss akan menjelaskan apa saja atau bagian-bagian apa saja yang merupakan bagian dari tampilan layar pada program Paint. Oke, pusatkan perhatiannya pada kursor atau anak panah yang bergerak ini. Di sini ada home, ada view. Ini merupakan menu bar. Berarti ini merupakan menu bar pada program Paint. Jadi, menu bar ini fungsinya untuk deretan teks yang berfungsi untuk melaksanakan perintah. Selanjutnya, Miss akan membuat kotak di sini. Kotak yang berwarna merah ini. Oke, di sini bisa kita lihat ada warna hitam, putih, merah, abu-abu, ada warna hijau. Ini disebut dengan color box. Jadi color box itu fungsinya sebagai kotak warna atau kotak yang di dalamnya berupa kumpulan berbagai macam warna. Jadi kalau anak-anak Miss, kalau misalnya sudah selesai nih menggambarnya, mau mewarnai, jadi anak-anak Miss bisa memilih warna yang anak-anak Miss suka dengan cara mengklik salah satu atau beberapa warna pada color box tersebut. Oke, jadi Miss ulangi. Color box ini berfungsi sebagai kumpulan warna-warna pada program Paint. Oke, selanjutnya bagian layar program Paint selanjutnya adalah bidang gambar. Jadi, kalau anak-anak Miss bisa melihat di sini seperti kertas berwarna putih ini ya. Oke, ini disebut bidang gambar. Bidang gambar ini fungsinya sebagai tempat kerja kita atau tempat untuk menggambar. Jadi kalau kita misalnya mau menggambar apa saja pun berarti tempatnya di sini sebagai pengganti kertas gambar atau buku gambar. Jadi kalau di program Paint itu disebut dengan bidang gambar. Jadi bidang gambar tadi fungsinya adalah sebagai tempat untuk menggambar. Oke, selanjutnya. Oke, yang Miss beri kotak berwarna merah ini. Oke, ini disebut dengan toolbox. Oke, di sini nampak ada berbagai macam bentuk-bentuk di sini ya, Nak. Ada seperti garis lurus,
Ada garis lengkung, ada lingkaran, persegi panjang, ada tanda panah, ada gambar bintang. Ini merupakan kumpulan dari bentuk-bentuk yang disebut dengan toolbox. Jadi toolbox ini fungsinya adalah deretan-deretan ikon yang digunakan untuk menggambar. Jadi sama halnya seperti ini juga ya nak ya, yang Miss lingkari ini juga, ini sama juga, ini disebut dengan icon tool. Nah, di sini ini disebut dengan icon tool. Jadi fungsinya sama seperti yang ada pada toolbox. Jadi icon tool ini juga merupakan perlengkapan yang digunakan untuk menggambar. Jadi kalau misalnya tadi kalau misalnya kita mau menghapus gambar, kita gunakan eraser. Itu berada di mana? Di icon tools tersebut. Kalau misalnya kita mau membuat teks atau tulisan, kita juga bisa memilih icon yang ada pada di tools ini. Itu ya anak-anak Miss ya. Oke anak-anak Miss, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau misalnya anak-anak Miss ada yang tidak mengerti atau yang tidak paham, boleh diajukan pertanyaannya melalui WhatsApp pribadi Miss. Jadi sekarang anak-anak Miss ambil buku coklatnya dan tulis catatannya di buku coklat. Buku coklat ya anak-anak Miss ya. Jadi yang ditulis atau dicatat adalah bagian yang ini ya nak ya, bukan pada saat Miss menerangkan, bukan ya nak ya. Jadi yang ditulis adalah bagian yang ini. Miss akan tunjukkan satu persatu. Oke, ini adalah bagian untuk yang dicatat di buku catatan. Selanjutnya, oke, yang ini. Oke, terakhir yang ini. Hanya 3 slide saja yang dicatat di buku catatan anak-anak Miss semua. Oke, akhir kata Miss ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak Miss semua. Miss harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Miss ucapkan terima kasih, selamat pagi.